Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Nurlena, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMA Negeri 2 Dewantara, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun fasilitator saya Bapak Sulhan Hamid Halubis MPD dan pengajar praktik saya Ibu Khairul Bariah SSI. Seperti yang kita tahu, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah mencetuskan trilogi pendidikan atau semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari depan, pendidik harus memberikan suri teladan yang baik. Ing Madio Mangun Karso. Di tengah, seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa dan ide-ide yang gemilang. Tuturi Handayani, seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat untuk anak didiknya. Adapun dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada menuntun, di mana di sini bukan menuntut tetapi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tabula rasa adalah anak yang lahir diumpamakan sehelai kertas putih yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih buram. Maka orang tua atau pendidik berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang buram itu. Pendidikan diibaratkan seperti petani. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana benih-benih berisi dengan dua kodrat, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, pendidikan yang berpotensi minat dan bakat itu serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keadaan yang bersifat bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kalau kodrat zaman, guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya itu ada budi pekerti, di mana budi pekerti seorang anak, kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter anak. Maka refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKN. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar siswa kurang semangat. Dan yang keempat, guru kurang memahami karakteristik siswa. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini adalah: yang pertama, yaitu merubah pemikiran terlebih dahulu, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar anak. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, guru harus memahami karakteristik anak. Maka merubah perilaku saya yaitu membuat metode pembelajaran secara menarik agar siswa lebih aktif dan motivasi siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak dalam menyelesaikan setiap tugas dengan minat bakat sesuai dengan keaktifannya masing-masing. Kemudian lebih memperhatikan tingkah laku dan melihat bakat anak dan menuntun sesuai dengan kodrat anak tersebut.
Yang ketiga adalah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan konsep pembelajaran berbasis kearifan lokal sesuai dengan kebudayaan setempat. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar sesuai dengan pencapaian profil Pancasila. Menerapkan sistem menuntut bukan menuntut atau mengamong anak didik tersebut. Kemudian penanaman budi pekerti melalui 5E, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan saya tidak lupa pula merancang ice breaking dalam pembelajaran supaya siswa-siswi saya atau anak-anak didik saya tidak membosankan dalam mengikuti pembelajaran. Maka saya bisa menarik atau membuat satu kesimpulan, yaitu pendidikan dan pengajaran adalah menuntut anak sesuai bakat dan minat, bukan menuntut anak sesuai kemauan guru. Kemudian pendidikan sejatinya memanusiakan manusia atau menghamba pada anak. Dan yang ketiga adalah pendidikan bukan hanya dari segi ilmu akademis saja, tetapi perlu penanaman budi pekerti dan karakter anak yang lebih baik. Demikianlah pemaparan saya hari ini, modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator saya dan Ibu pengajar praktik saya yang sudah membimbing dan mengarahkan saya. Salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.